Perkenalkan, nama saya Nixon Tadeus Gule dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Budaya. Adapun video saya kali ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah wajib merdeka yang dimana mata kuliahnya itu pendidikan keluarga negara, yang dimana dosen yang mengambil ini yaitu Ibu Aisyah SH Esos MH. Jadi pada video saya ini saya akan membahas pengertian dan contoh pelanggaran HAM di masyarakat. Jadi terlebih dahulu kita masuk pada materi yang mendalam, jadi kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok milik manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan hak dasar yang melekat dan sifatnya universal. Jadi HAM bisa berlaku di mana saja, untuk siapa saja dan kapan saja. Jadi hak asasi manusia dibagi menjadi 3, yaitu hak dasar, yang dimana hak dasar yaitu hak pokok, yang kemudian hak manusia sejak lahir, dan yang ketiga itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yakni seperangkat hak setiap individu, yang dimana hak ini wajib dihormati, dilindungi oleh negara, hukum dan perlindungan harkat serta martabat manusia. Pada pasal yang saya sebutkan tadi yaitu membahas kasus pelanggaran yang diakibatkan karena seseorang atau kelompok termasuk aparat negara. Pelanggaran HAM ini bisa terjadi karena sengaja atau tidak disengajai. Jadi contoh pelanggaran HAM yang disengaja yaitu pencurian, perampokan, dan tindak kriminal lainnya. Jadi secara hukum bermaksud untuk membatasi peran hak pada individu atau kelompok. Yang kemudian bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kita. Contoh kasusnya yaitu pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pengeroyokan, sampai pelecehan. Berdasarkan bentuk pelanggaran HAM dibagi menjadi 2, yaitu diskriminasi dan penyiksaan. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Diskriminasi yaitu suatu pembatasan atau penguncilan dan pelecehan atas dasar perbedaan, yang dimana perbedaan tersebut termasuk di dalamnya agama, suku, ras, etnis, kelompok, dan golongan atau jenis kelamin termasuk di dalamnya. Diskriminasi ini termasuk bentuk pelanggaran HAM karena pengurangan atau penghapusan kebebasan dasar kehidupan individu atau kelompok, atau membeda-bedakan satu dengan yang lain. Yang kemudian yang kedua yaitu penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau kelompok atau seseorang kepada korban. Penyiksaan ini menimbulkan rasa sakit, yang dimana di dalamnya rasa sakit yaitu penderitaan atau trauma seseorang secara jasmani dan rohani. Adapun pelanggaran HAM berdasarkan sifat, yang dimana pelanggaran HAM berdasarkan sifat terbagi menjadi 2 juga, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM biasa. Jadi pelanggaran HAM berat ini yaitu mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, perampokan, perbudayakan, penganiayaan, dan penyanderaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 memuat tentang pengadilan HAM
Ada dua pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang dimana genosida ini adalah perbuatan untuk memusnahkan atau menghancurkan kelompok etnis, bangsa, ras, dan kelompok agama. Genosida ini juga bisa mengakibatkan fisik dan mental pada korban seseorang. Sedangkan kejahatan yaitu serangan yang dituju pada masyarakat sipil. Contohnya kejahatan kemanusiaan yaitu perbudayakan, pemusnahan, pengusiran paksa, dan perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional. Yang kedua yaitu pelanggaran HAM berdasarkan sifat yang kedua, yaitu pelanggaran HAM biasa, yang dimana pelanggaran HAM biasa ini tidak mengancam keselamatan seseorang. Tetapi pelanggaran HAM biasa ini termasuk kasus juga berbahaya. Contoh kasus pelanggaran HAM biasa ini yaitu pencemaran lingkungan, pemakaian bahan berbahaya atau makanan atau minuman, dan pemukulan serta pencemaran nama baik, yang dimana pemakaian bahan-bahan berbahaya seperti beralkohol, narkoba, atau sabu-sabu. Kemudian contoh pelanggaran HAM di masyarakat yaitu ada 3, yaitu 1. Pertikaian antara kelompok, geng, atau suku karena terjadinya konflik sosial, yang dimana pertikaian antar kelompok ini adanya perbedaan pendapat satu dengan yang lain, baik kelompok atau organisasi, sehingga terjadi di dalamnya konflik. Yang kedua yaitu masyarakat main hakim sendiri pada pencuri. Jadi pada yang kedua ini, masyarakat ini tidak menggunakan akal pikir mereka sendiri, tetapi mereka menggunakan emosi mereka sendiri, main hakim sendiri, sehingga mengakibatkan kematian atau bisa mengakibatkan depresi kepada seorang pencuri. Yang ketiga, masyarakat merusak fasilitas umum karena kecewa dengan kebijakan pemerintah. Jadi yang ketiga ini, masyarakat ini tidak bisa menjaga fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah kepada mereka atau dalam suatu masyarakat tersebut. Adapun faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM dalam masyarakat yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal ini berasal dari diri pelaku atau dalam diri seseorang dalam pelanggaran HAM. Faktor internal ini dilatar belakangi oleh sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran kepada seseorang. Jadi yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar diri manusia, namun mengubah individu atau kelompok melakukan pelanggaran HAM. Faktor ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, tidak tegasnya aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesengajaan sosial dan ekonomi tinggi. Baik, demikian materi yang saya jelaskan ini tentang pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM dalam masyarakat. Semoga video yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.